Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik, rekan-rekan semua, outlook untuk 1 minggu ke depan ya dari segi pair forex diperuntukkan nanti tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi dari saya terutama untuk pemula ada FBS jenis akunnya 2 sen dan standar. Untuk sen ini untuk risiko yang lebih minim atau lebih kecil ya, di mana $10 standar kalau misalkan di convert di akun sen itu akan menjadi $1000 sen. 0,01 lot di akun standar akan menjadi 1 lot di akun sen ya, diimbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Tentunya risiko akan lebih kecil ya, khusus untuk akun sen. Linknya ada di kolom deskripsi. Kelebihannya baik withdraw ataupun deposit cepat banget, hitungan menit. Kemudian dari segi pairnya pun lengkap dari forex ya, mayor ataupun minor, gold, oil. Kemudian di MT5-nya juga ada akun saham, kripto pun semuanya bisa di-trade dengan menggunakan akun sen ya. Nanti silakan dicek sendiri. Kemudian untuk fokus dari segi fundamental minggu depan ini, hari Senin Jepang libur, kemudian indeks harga konsumen year on year dari zona euro diperkirakan akan rilis, tetap tidak ada perubahan ya. Cuman ya antisipasi aja kalau misalkan data yang sebelumnya itu nanti keluarnya adalah di atasnya, secara otomatis pair yang berhubungan dengan euro kemungkinan euronya yang akan menguat. Tetapi kalau di bawah daripada data yang sebelumnya, euro akan melemah. Hari Selasa PDB dari Jerman dan kepercayaan konsumen. Untuk kepercayaan konsumen sendiri diperkirakan sih ada sedikit penurunan, hati-hati aja kemungkinan meskipun datanya nanti keluar ya di hari Selasa, volatility-nya masih minim kalau gambaran dari saya. Kemudian di hari Rabunya ada penjualan rumah, dan Kamis ini PDB itu diperkirakan akan rilisnya tetap tidak ada perubahan ya datanya, cuman ya tetap antisipasi, hati-hati aja dibarengi juga dengan klaim pengangguran awal. Dimana kalau misalkan untuk hari Kamis ini PDB-nya ada peningkatan, misalkan data yang keluar adalah 2,4 atau di atasnya, dan klaim pengangguran awalnya ini nanti diperkirakan kalau data yang keluar adalah di bawah daripada data yang sebelumnya, positif untuk indeks dolar. Begitu juga dengan sebaliknya. Volatility tinggi kemungkinan diperkirakan di hari Jumat tanggal 28 ada PCE yang akan dirilis. Perkiraannya sih ada sedikit peningkatan, cuman dari year on year-nya data perkiraan masih belum muncul ya, kemungkinan akan diupdate besok. Jadi dari segi fundamental ini hati-hati, volatility kemungkinan diperkirakan itu nanti mulai tinggi di hari Kamis ya, dan puncaknya mungkin di Jumat malam. Kemudian dari pair forex sendiri ya, untuk gold, Bitcoin, dan indeks dolar itu ada di video yang sebelumnya, nanti silahkan dicek sendiri ya. Kemudian dari GBP USD, flashback sedikit, open market itu kan kemarin di resisten, dan kenaikannya untuk minggu ini ya dari low sampai dengan high itu kurang lebihnya sekitar 116 pip ya. Antisipasi kemarin kalaupun ada kenaikan adalah level area minor, di mana ada harga 1.2664 sampai dengan 1.2692 ya, dan ketika menyentuh level area tersebut harga ketahan kembali lagi di history high di minggu yang sebelumnya ya, dikarenakan untuk level area SRP weekly ini sudah selesai. Ada level baru kembali kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya di minggu yang kemarin. Untuk menentukan pergerakan minggu depan ini ada batasan pantau over sebagai resisten 3 dan 4 jatuh di 1.2774 sampai dengan 1.2803 ya, atau zona yang saya blok biru. Ini batasan pantau over kalau misalkan ada kenaikan. Kemudian support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.24700-an sampai dengan 1.2438 ya, blok biru bagian bawah. Tetapi kalau kita lihatin secara garis besarnya dari weekly, kenaikannya itu masih fase koreksi ya. Untuk saat ini GBP USD itu masih downtrend, jadi ya tetap waspadai aja potensial apakah untuk minggu ini koreksinya berlanjut atau meneruskan perjalanan untuk downtrendnya kembali. Nanti kita bisa lihatin dari segi time frame kecilnya ya. Kita bahasin dulu dari segi time frame H4-nya, zona tengah atau sebagai pivot. Hati-hati, kurang lebih di kirinya kan juga ada zona demand atau zona yang saya blok abu-abu ya, kurang lebih level harganya itu di kisaran pivot itu sendiri 1.26200 dan batas atas pivot 1.2635, batas bawahnya 1.2606. Jadi untuk dari segi time frame satunya ini mungkin agak sedikit kelihatan ya, waspadai aja. Ini kalau menurut saya ini bukan flag ya, sudah tidak bisa dikatakan flag kembali. Hati-hati pola pembentukan seperti ini rawan spike ke bawah, seperti contoh halnya yang di kiri yang ada di sini ya, dia ranging down kemudian tembakan ke bawah baru ada koreksi dari segi time frame kecilnya. Jadi waspadai pola ini, kalau menurut saya ini adalah bukan lagi flag.
Untuk resisten pertama yang akan menjadi antisipasi minggu depan ini itu kan berada di 1.2659 ya, sebagai history high minggu yang sebelumnya kurang lebihnya di kisaran 1.2678. Jadi untuk kunci kenaikan lebih lanjut itu berada di history high minggu yang sebelumnya. Kalau misalkan H4-nya mampu tutup di atasnya 1.2678 baru ada potensial arah resisten 2 1.2716. Tetapi sebagai level kunci penurunannya itu adalah di batas bawah pivot 1.2606 di kiri. Di sini juga ada zona demand, kemudian support pertama weekly 1.2582 sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya 1.2563 ya, atau zona yang saya blok hijau bagian bawah. Jadi kalaupun ada penurunan lebih lanjut, setidaknya H4 misalkan ada penutupan body candle di bawah 1.2606, kalaupun ada potensial koreksi dari segi time frame kecil nanti fokusnya berada di 1.2634 baru ada potensi arah support. Tetapi kalau misalkan ada penurunan tetapi ketahan di 2606 dan H4-nya minimal atau idealnya adalah daily tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, waspadai kembali pentalan ke atas yang akan menjadi next targetnya adalah di level area resisten. Cuman kalau kita lihatin dari bentuk polanya yang seperti ini untuk hari Senin sampai dengan Rabu ya, kecenderungan sih kemungkinan dia akan turun terlebih dahulu, tetapi ringnya pun terbatas. Zona pantaunya kalau misalkan ada penurunan 1.2606 maksimum adalah di 1.2582 sampai dengan history low minggu yang sebelumnya, sementara ada di situ terlebih dahulu ya. Untuk planning saya akan wait and see terlebih dahulu, tetapi sih tidak menutup kemungkinan nanti akan ada buy ataupun sell. Akan saya liatin ketika harga mencapai level-level area SRP yang ada di sini, apakah ada konfirmasi reversal dari segi time frame kecilnya atau konfirmasi penerusan harga, nanti akan saya cek ya. Untuk planning kemungkinan sih akan saya update di video lanjutan. Untuk kesimpulannya GBP USD batasan pantau kalau misalkan ada kenaikan kembali resisten 2 ini kemungkinan maksimum untuk pantau 1 minggu ke depan ya. Untuk R3 dan R4 sementara saya skip terlebih dahulu. Resisten pertama 1.2659, untuk pivotnya 1.26200 ya kurang lebih di sini, dan kunci penurunannya berada di 1.2606. Kalau misalkan body candle minimal dari segi time frame 4-nya mampu tutup di bawah level area tersebut, waspadai arah support, sementara target terdekatnya berada di 1.2582. Tetapi kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah, hati-hati di level area support kedua di kiri. Di sini juga bertumbuk dengan zona demand ya, kemungkinan sih batasan pantau over sementara kalaupun ekstrim kedorong ke bawah adalah di level area support. Jadi ada potensi kemungkinan dia akan turun dulu, membuat konfirmasi apakah untuk GBP USD koreksinya dari segi time frame sedikit besar ya, H4 ke atas, apakah sudah selesai cukup di sini atau masih ada kenaikan lagi. Yang akan menjadi penentunya adalah kalau kita lihatin dari segi time frame besarnya di 2563 ya, selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, waspadai arah atas. Ini untuk time frame besarnya, tetapi kalau misalkan time frame kecilnya H4 ke bawah, kunci penurunan sementara berada di 1.2606. Kemudian dari segi Euro USD untuk level area SRP-nya ini sudah saya tarik, kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya. Batasan pantau over bagian atas R3 dan R4 1.0593 sampai dengan 1.06200. Resisten 2 1.05400. History high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten pertama itu jatuhnya di kisaran level area 1.0488 sampai dengan 1.0505 ya, zona yang saya blok hijau. Pivot 1.0453, batas atasnya 1.0466 dan batas bawah 1.04400. Support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya jatuh di kisaran level area 1.0418 sampai dengan 1.04 ratusan atau zona yang saya blok oranye. Kemudian support 2 1.0363, batasan pantau over bagian bawah itu kurang lebih di kisaran level area 1.0313 sampai dengan 1.0286. Untuk antisipasinya sementara kita lihatin dulu dari segi time frame 1. Kalau kita lihatin dari pola pembentukan ya, bisa aja ini terjadi drop base drop, itu juga bisa terjadi, tetapi sedikit hati-hati, di kirinya ada zona demand yang bertumpuk dengan batas bawah pivot ya, yang berada di 1.04400. Jadi kunci penurunan lebih lanjut kalau misalkan Euro USD mampu bergerak di bawah level area tersebut, ada potensi yang akan menjadi next targetnya kurang lebih di support pertama sampai dengan history low minggu yang sebelumnya. Maksimum sementara zona pantaunya kalau misalkan ada penurunan secara ekstrim adalah di kisaran 1.0365 sebagai level area support 2 weekly ya. Cuman kalaupun ada kenaikan, terus terang saya ragu kalau misalkan hari Senin ataupun Selasa
untuk Euro USD mampu bergerak di atasnya 1.0505 kembali ya. Tetapi kalau fundamentalnya yang akan rilis nanti itu adalah positif untuk zona euro, ya tidak menutup kemungkinan dia akan break. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, kemungkinan masih belum bergerak di break high minggu yang sebelumnya. Jadi waspadai arah bawah untuk level area SRP-nya. Kalau mau dicatat ya, ini silahkan dicatat dan sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Untuk planning kemungkinan saya akan wait and see, swingnya adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi zona pantaunya akan saya cek di antara batas bawah pivot sampai dengan resisten pertama weekly terlebih dahulu. Cuman untuk day trade-nya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada buy ataupun sell, pantau di kisaran level-level area SRP. Biasanya sentuhan pertama akan ada reaksi. Kemudian untuk Audi USD, kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya, SRP sudah saya tarik, R3 dan R4, batas pantau over bagian atas 0.6475 sampai dengan 0.6495, resisten 2, 0.6434, kemudian history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten pertama itu jatuhnya di kisaran zona yang saya blok hijau 0.6394 sampai dengan 0.6408 ya. Kunci kenaikannya itu berada di history high minggu yang sebelumnya. Open market besok berada sedikit di bawahnya pivot, jadi waspadai kalaupun ada penurunan lebih lanjut. Yang akan menjadi zona pantau adalah di blok orange terlebih dahulu ya. Kalau misalkan ada break, kemungkinan dia tidak akan langsung turun ke bawah, tapi waspadai nanti dari segi time frame kecilnya potensial koreksi dulu ke pivot, baru ada potensi penurunan ke support 2 itu ada. Cuman sih saya antisipasi Audi USD kemungkinan untuk minggu depan ini dia akan turun terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, sebagai batasan pantau overnya ya, memang ada support 3 dan support 4 yang berada di 0.62600, tetapi saya skip dulu. Hati-hati di level area psikologisnya 0.6300 di kiri, di sini juga ada zona demand dan bekas-bekas level area resisten ya. Kalaupun ada penurunan lebih lanjut, kemungkinan dia akan ketahan sementara di psiko price levelnya support 2 weekly. Kemudian untuk open market kan berada di bawahnya pivot, jadi kunci kenaikannya pun itu nanti kita lihatin dulu mampu atau tidak Audi USD bergerak kembali di atasnya 0.6377. Kalaupun mampu, ringnya pun terbatas, targetnya kemungkinan berada di resisten pertama. Tetapi kalau misalkan hari Senin besok ini dia gagal bergerak di atasnya zona tengah atau sebagai pivot, waspadai potensial arah bawah ya, bisa aja dia langsung menuju level area antara support pertama sampai dengan history low minggu yang sebelumnya. Untuk planning, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell Audi USD, tetapi ini saya mesti menunggu pola pembentukan lebih lanjut ya. Sebenarnya idealnya untuk cari ancang-ancang setup sell-nya itu berada di bawahnya resisten pertama weekly. Ini khusus untuk swing. Misalkan saya gambar, kurang lebihnya jarak untuk stop loss itu sekitar 30, maksimum adalah 35 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama itu berada di story low minggu yang sebelumnya, ruang gerak 65 pip, maksimum adalah 90 pip yang berada di support 2 weekly ya. Ini misalkan ada kesempatan Audi USD bergerak ke atas terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan ketahan di zona yang saya blok abu-abu dan sudah terjadi konfirmasi pembalikan arah, bisa aja planning untuk saya pribadi persiapan cari ancang-ancang setup sell-nya itu kegeser ke bawah ya. Mana yang valid nanti akan saya tunggu pola pembentukan lebih lanjut untuk Audi USD minggu depan ini ya. Cuman untuk day trade-nya kalau mau buy ataupun sell silahkan cek di level-level area SRP dan sesuaikan juga dengan technical analisa masing-masing ya. Cuman untuk pendapat saya kemungkinan dia akan turun terlebih dahulu. Untuk USD CAD kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya. Kemarin ada kecenderungan sih flat untuk USD CAD. Kemudian batasan pantau over kalau misalkan dia kembali ke atas ya, 1.4315 sampai dengan 1.4337 R3 dan R4 batas pantau over untuk 1 minggu ke depan. Untuk resisten 2 1.4273, waspadai, hati-hati. Di sini juga ada bekas-bekas level area support resisten juga. Jadi kalaupun ada kenaikan ya, target terdekatnya kemungkinan berada di resisten kedua. Cuman untuk minggu depan ini open market itu kan berada di atasnya pivot, jadi hati-hati kalaupun ada penurunan lebih lanjut itu kuncinya agak lebar ya dari swingnya atau jangka panjangnya itu selama blok orange bagian bawah di sini tidak di break ke bawah, hati-hati waspadai arah atas. Cuman sih ini agak mepet karena untuk level area resistennya itu dekat banget, waspadai zona yang saya blok hijau bagian atas. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, open market besok ini kan sedikit berada di atasnya area pivot ya. Jadi waspadai kalau misalkan dia kembali turun ke bawah, kunci terdekatnya itu berada di 1.4191 selama H4-nya gagal atau tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut.
bisa aja untuk USD kembali ke atas. Jadi 3 level area bagian tengah yang mesti diantisipasi adalah di 1.4212, 1.4202 dan 1.4191 ini sebagai level area pivot. Kalaupun misalkan dijebol, ringnya pun terbatas, kemungkinan penurunan kalau misalkan ada USD minggu depan tidak jauh-jauh di history low minggu yang sebelumnya. Cuma nanti akan saya update di video lanjutan. Untuk planning saya lebih prepare cari ancang-ancang setup buy, tetapi akan saya pantau terlebih dahulu antara physical price levelnya yang berada di 1.4200, kurang lebih di sini kan area pivot ya. Akan saya pantau di sini apakah ada konfirmasi reversal pembalikan arah atau tidak. Kalau misalkan ada kemungkinan referensi buy akan ada di atasnya zona tengah atau sebagai pivot itu sendiri. Tetapi kalau misalkan tidak ada, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup buy untuk menekan risiko yang lebih minim, itu kurang lebihnya berada di area support pertama weekly ya. Kalau misalkan saya taruh di level area tersebut, ruang gerak untuk stop loss itu kurang lebih sekitar 30-an pip. Dan ini pun itu sudah melebihi low terdekat yang berada di sini ya, jadi ideal untuk menekan risiko yang lebih minim. Dan dari segi targetnya, history high minggu yang sebelumnya, ruang gerak sekitar 70 pip, tentunya ini ideal. Maksimum adalah di resisten kedua weekly terlebih dahulu, ruang gerak hampir 100-an pip ya. Ini kalau misalkan ada kesempatan USD turun terlebih dahulu. Cuman referensi ini bisa tercancel atau gagal selama kalau misalkan ada penurunan tidak ada konfirmasi pembalikan harga ya, atau konfirmasi reversalnya misalkan tidak ada, secara otomatis planning di sini akan tercancel. Untuk day trade-nya kemungkinan bisa aja nanti buy ataupun sell, akan saya pantau juga untuk jangka pendeknya ya di level-level area SRP penting di sini. Tetapi kalau misalkan penurunannya tidak mampu bergerak di bawahnya 1.4191, kemungkinan setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah di kiri di sini kan juga ada level area zona demand dan level-level resisten di yang sebelumnya ya, tidak menutup kemungkinan nanti buy-nya untuk swing itu bisa aja bergeser ke atas ya. Mana yang valid nanti sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, zona pantau bagian atas, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 0.9128 sampai dengan 0.91500. Resisten 2-nya berada di 0.9084. Hati-hati di kiri, di sini juga ada bekas-bekas level area support resisten. Kemudian resisten pertamanya sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya itu jatuh di kisaran level area zona blok hijau 0.90400 sampai dengan 0.9054 ya. Ini waspadai kalau misalkan ada kenaikan. Cuman untuk open market besok ini kalau kita lihatin dari nanti ya segi time frame kecilnya itu kan berada di bawahnya support ya, blok orange di sini itu waspadai. Kita lihatin dulu dari segi time frame H1-nya. Bisa aja untuk USD Swiss open market besok ini langsung turun ke bawah, itu juga bisa terjadi karena dia mepet banget dengan history low di minggu yang sebelumnya ya untuk open market besok ini. Jadi untuk kunci kenaikannya jangka pendek ya 2 hari ke depan, perhatikan di level area 0.89800. Kalau misalkan USD Swiss mampu maintain di atas level area tersebut, next targetnya berada di pivot. Tetapi kalau misalkan gagal dan break low di minggu yang sebelumnya, antisipasi terdekatnya adalah level area minornya. Kalau misalkan SRP-nya saya pecah, kurang lebih minornya itu jatuh di kisaran kurang lebih blok merah bagian bawah ya. Ada level harga 0.8954 sampai dengan 0.8946. Ini antisipasi terdekatnya. Apakah terjadi reversal atau tidak nanti akan saya cek lebih lanjut. Cuman sih USD Swiss saya menunggu karena ini bisa aja dia turun drop base agak sedikit besar drop. Jadi drop base drop dan pemberhentiannya itu bisa aja di level area minor atau dia mengambil sekalian di support baru ada potensi kenaikan kembali ya. Jadi waspadai kalaupun ada penurunan, 2 level area bagian bawah terdekat yang berada di maksimumnya 0.8936 itu yang akan menjadi zona pantau maksimum sementara 1 minggu depan ini ya. Selama harga tidak mampu turun di bawahnya support 2, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Kemudian di pivotnya hati-hati 0.9 ribuan ya, ini sebagai risiko price level juga kemungkinan nanti akan menjadi next target terdekatnya. Kalau misalkan saya gambar untuk planning buy itu ada 2 skenario, sementara saya taruh di sini dulu. Cuman sih dari segi jarak untuk stop loss-nya itu lebih kecil ya, karena volatility-nya mulai minim, 25 pip itu berada di bawahnya support kedua. Jadi kalau misalkan mau cari setup buy-nya antara di level area minor ataupun di sedekat mungkin support 2, tentunya ini sama-sama risikonya kecil ya. Tetapi saya lebih prefer sih sebenarnya saya nunggu di antara support 2 weekly selama daily close-nya tidak mampu tutup di bawah level area tersebut. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup buy. Target terdekatnya berada di area pivot, ruang gerak sekitar 60 sampai dengan 65 pip.
maksimum berada di resisten pertama, tapi sih agak sedikit berat kalau misalkan ditaruh di tengah-tengahnya ruang gerak sekitar 90-an pip ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga planning buy akan kegeser ke atas kalau terjadi konfirmasi pembalikan arahnya di level area minor. Cuman sih butuh pola pembentukan lebih lanjut untuk menentukan apakah memang sudah valid untuk cari ancang-ancang setup buy atau belum. Nanti akan saya update di video lanjutan. Untuk level area SRP, kalau misalkan mau dicatat ya, kurang lebih ada di sini. Sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Untuk USD Yen, dari segi time frame 4-nya, ini kuat banget untuk penurunan kemarin. Jadi yen ini mendadak menguat adalah antisipasi dari Bank Sentral Jepang itu akan menaikkan suku bunga ya, makanya untuk di minggu yang kemarin itu yen menguat. Tetapi kalau misalkan penguatan dari segi yen ini berlanjut, ya tidak menutup kemungkinan yang akan menjadi next target terdekat adalah di antara support kedua weekly 147.78. Cuman sih ada level area support 3 dan support 4 sebagai batasan pantau over minggu depan 146 sampai dengan 145.200, tetapi saya masih belum antisipasi ke sana. Level area minor ini yang akan menjadi zona pantau saya untuk 1 minggu ke depan antara support 2 sampai dengan support 3, blok merah dengan level areanya berada di kisaran 14672 sampai dengan 14718 ya. Ini kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah, antisipasi saya ada di kisaran minor bagian bawah. Kemudian support pertama yang saat ini resisten 149.500, pivotnya berada di 150.65, kunci kenaikannya jangka panjang itu berada di 151 sebagai batas atas pivot. Tetapi zona pantau bagian atas ya, kalau misalkan ada ekstrim kenaikan kembali, ada harga 155.25 sampai dengan 156.100-an. Cuman sih saya tidak antisipasi ke sana terlebih dahulu. Kalaupun ada kenaikan lebih lanjut ya, fokus saya adalah di kisaran resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya. Sementara ada di situ. Cuman karena untuk yen sendiri itu kuat banget penurunannya, jadi waspadai aja. Blok kurang lebihnya bagian bawah ya, antara support pertama yang saat ini resisten sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya, atau blok orange di sini hati-hati. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, misalkan nanti di hari Senin harga kok ada ataupun mampu maintain di atasnya 149.500, kemungkinan sih dia akan kedorong ke atas untuk ngambil pivot, dan di sini sebagai penentunya apakah dia naik jadi kuncinya berada di 151 atau dia ketahan di area pivot dan kembali turun untuk melanjutkan perjalanan ke area support ya. Jadi waspadai kunci kenaikannya kurang lebihnya di hari Senin besok itu kalau misalkan mampu maintain di 149.500. Tetapi kalau misalkan belum mampu, hati-hati, waspadai arah support 147.78 terlebih dahulu ya. Untuk planning saya lebih memilih netral dulu dikarenakan volatility-nya juga lumayan gede, jadi akan saya pantau dulu. Kalaupun ada kenaikan, memungkinkan atau tidak untuk cari ancang-ancang stop sell di sini. Atau kalau misalkan dia bablas turun, ya kemungkinan apakah ada konfirmasi reversal? Kalau ada, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup buy, tergantung kondisi market di minggu depan ini. Untuk level area SRP-nya, kalau misalkan mau dicatat ya, dan jangan lupa sesuaikan juga dengan blending ataupun analisa masing-masing ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.